Halo semua. Kita sering mendengar klaim bahwa Muhammad sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Kenapa kita sering mendengar klaim seperti itu? Karena Al-Quran mengklaim seperti itu di dalam surah 7 ayat 157 dan surah 61 ayat 6. Dalam kurung yaitu, orang-orang yang mengikuti Rasul dalam kurung Muhammad, Nabi yang ummi dalam kurung tidak pandai baca tulis, yang dalam kurung namanya mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil, yang ada pada mereka. Dalam kurung ingatlah, ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, untuk membenarkan kitab dalam kurung yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira, tentang seorang utusan Allah yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad," dalam kurung Nabi Muhammad. Nah, ada dua masalah di dalam klaim ini. Masalah yang pertama adalah, tidak ada nubuat tentang Muhammad, di dalam Taurat dan Injil. Masalah yang kedua adalah, nama asli orang ini, juga sebenarnya bukan Muhammad. Dan kita akan kongsikan nama Nabi yaitu Kusam. Jadi, pada video ini kita akan membahas, siapa nama asli orang ini sebenarnya. Oke, kita mulai aja ya. Dan kita akan kongsikan nama Nabi yaitu Kusam. Nah, biografi atau kisah kehidupan Muhammad pertama yang paling terkenal di dunia Islam, adalah Siratul Rasulillah, yang ditulis oleh Ibnu Ishaq, sekitar 100-150 tahun setelah kematian Muhammad. Versi asli buku ini, sekarang sudah tidak ada. Tetapi, yang masih ada, adalah editan buku ini setelah berganti dinasti menjadi Abbasid, oleh Ibnu Hisham, yang berjudul Al-Sirah Al-Nabawiyah. Selain itu, keberadaan buku ini, juga diketahui karena sering dikutip oleh Al-Tabari. Buku ini direkonstruksi pada abad ke-19, oleh seorang profesor bidang studi bahasa Arab dan Islam, beragama Kristen, yang bernama Alfred Guillaume. Menurut sumber Islam yang paling populer sekarang ini, Muhammad lahir pada tahun 570 Masehi, di Mekah. Ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah, dan kakeknya bernama Abdul Muthalib. Ceritanya begini. Pada suatu hari, Abdul Muthalib menggandeng Abdullah, berjalan melewati seorang perempuan, yang merupakan saudarinya Warakah bin Naufal. Perempuan ini menawarkan unta yang banyak, jika Abdullah mau menikah dengan dia pada saat itu juga. Jadi maksudnya, perempuan ini mau bayar Abdullah, jika Abdullah tidur dengan dia saat itu juga. Tetapi, Abdullah menolak perempuan ini, dengan alasan dia tidak bisa karena dia harus ikut ayahnya. Kemudian, Abdul Muthalib menikahkan Abdullah dengan Aminah binti Wahab. Aminah binti Wahab ini punya sepupu yang bernama Halah binti Wuhaib. Halah binti Wuhaib ini kemudian menikahi Abdul Muthalib pada hari yang sama dengan Abdullah menikahi Aminah binti Wahab. Jadi, bapak dan anak ini pergi ke sebuah rumah, bayar mahar, untuk tidur dengan dua orang perempuan pada hari yang sama. Setelah Abdullah tidur dengan Aminah binti Wahab, dia pergi menawarkan dirinya kepada saudarinya Warakah bin Naufal. Tetapi, saudarinya Warakah bin Naufal sudah tidak mau dengan Abdullah, karena dia sudah tidur dengan Aminah binti Wahab. Menurut saudarinya Warakah bin Naufal, dia tidak mau, karena sinar mata Abdullah hilang, setelah dia menikah dengan Aminah binti Wahab. Kemudian, Halah binti Wuhaib, dan Aminah binti Wahab, hamil. Ketika Aminah binti Wahab itu hamil, Abdullah meninggal. Mungkin, ini yang dimaksud oleh saudarinya Warakah bin Naufal, dengan sinar mata Abdullah hilang. Mata Abdullah seperti orang yang sebentar lagi akan mati, setelah dia menikah dengan Aminah binti Wahab. Setelah Abdullah meninggal, Halah binti Wuhaib melahirkan Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Aminah binti Wahab, melahirkan Muhammad bin Abdullah. Jadi, Hamzah bin Abdul Muthalib ini, adalah pamannya Muhammad, yang dipenetrasi oleh Abdul Muthalib, pada hari yang sama dengan Aminah dipenetrasi oleh Abdullah. Menurut Siratul Rasulillah, nama Muhammad diberikan oleh ibunya, karena ketika dia hamil dia mendengar suara, bahwa anaknya akan menjadi pemimpin. Menurut tradisi lain, seperti pendapat Imam Suhaili, yang hidup pada abad ke-12 dan populer di kalangan Islam, nama Muhammad diberikan oleh kakeknya, Abdul Muthalib, karena mimpi. Aminah meninggal, ketika Muhammad berusia antara 6 tahun. Setelah itu, Muhammad diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib meninggal ketika Muhammad berusia 8 tahun. Setelah itu, Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib.
Nah, kisah tentang pemberian nama Muhammad ini, sepertinya tidak ada masalah. Namun, ternyata, Hamzah bin Abdul Muthalib berusia 4 tahun lebih tua daripada Muhammad. Hal ini, tercatat dalam banyak sumber-sumber Islam. Di antaranya, di kitab At-Tabakat Al-Kubra karya Ibnu Sa'ad, yang juga ditulis sekitar 150-200 tahun setelah kematian Muhammad. Dan hadis Al-Mustadrak ala Syahihain, yang ditulis 300-an tahun setelah kematian Muhammad. Jika Abdul Muthalib dan Abdullah bikin anak bersamaan, seharusnya anak mereka seusia. Tetapi, kenyataan bahwa Hamzah 4 tahun lebih tua daripada Muhammad, tentunya menimbulkan pertanyaan. Jadi anak yang lahir dari Aminah setelah 4 tahun kelahiran Hamzah ini, sebenarnya anak siapa? Tidak mungkin anak Abdullah, karena Abdullah sudah meninggal. Jika dia bukan anak biologis Abdullah, berarti semua cerita tentang kelahiran Muhammad, bisa dipastikan adalah cerita dongeng. Berarti, anak Aminah ini diberikan nama Muhammad sejak lahir, juga adalah cerita dongeng. Jadi, semua cerita tentang Muhammad yang dimiliki oleh Muslim, belum tentu bisa dipercaya. Itu sebabnya, banyak hadis yang dinyatakan sebagai hadis palsu. Nah, semua Muslim sepakat, bahwa nama Muhammad artinya adalah yang terpuji. Dan nama itu, adalah nama yang jarang digunakan, sebelum si Nabi ini ada. Selain itu, sumber-sumber Islam mengatakan, bahwa si Nabi ini punya banyak nama. Bahkan ada sumber yang mengatakan bahwa si Nabi ini, punya 99 nama seperti Allah. So they said, okay, Allah has 99 names, our Prophet ﷺ has 99 names. Astaghfirullah. Are you saying that the Prophet is like Allah? No, we're not saying that. But they both have 99 names. This is what you're saying. Okay, can I enter your masjids? So yes, you're more than welcome. These are our masjid. You go to the masjid, you find a circle with the name of Allah, and another circle the same size with the name of Muhammad. So, astaghfirullah. What are you guys doing? You're saying Allah, Muhammad, as if they are peers and identical. Di dalam banyak hadis, contohnya di dalam hadis Muslim, nomor 4343, si Nabi ini mengaku, bahwa dia bernama Muhammad, bernama Ahmad, bernama Al-Mahi, bernama Al-Hashir, bernama Al-Aqib. Dia bahkan mengaku, bernama Rauf dan Rahim, yang merupakan nama Allah. Jadi, nama Muhammad ini, sebenarnya bukan nama pribadi yang diberikan sejak lahir. Tetapi, hanya salah satu nama julukan atau gelar, yang digunakan oleh si Nabi, selain Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib, Rauf, Rahim, dan lainnya. Nah, jika dia bukan anak Abdullah, dan nama lahirnya bukan Muhammad, siapa dia sebenarnya? Apakah orang ini adalah tokoh sejarah yang beneran ada? Atau tokoh dongeng? Katanya Muhammad adalah nabi terbesar. Orang paling penting di dalam Islam. Kenapa biografi tentang Muhammad yang ada, adalah yang berasal dari dinasti Abbasid, setelah 2 kali ganti dinasti, dengan jarak lebih dari 200 tahun setelah peristiwa. Kenapa tidak ada biografi Muhammad dari dinasti Umayyah? Apakah kisah tentang Muhammad memang baru dikarang pada zaman Abbasid? Atau, kisah tentang Muhammad yang ada di dinasti Umayyah, dibakar dan dimusnahkan oleh Abbasid? Nah, menurut saya, kemungkinan tokoh ini adalah tokoh sejarah yang beneran ada. Tetapi, kemungkinan tokoh sejarah yang kemudian disebut Muhammad ini, bukan hanya satu orang. Ada beberapa orang terkenal pada saat itu, yang menggunakan gelar yang terpuji, kemudian kisah orang-orang ini dipotong-potong, dan dirajut, menjadi satu orang Muhammad. Kenapa menurut saya sebenarnya ada beberapa orang yang dirajut menjadi satu nabi? Karena ada beberapa kandidat tokoh sejarah, yang cocok dengan karakter Muhammad. Salah satu catatan tertua, yang dengan jelas menulis tentang Muhammad, adalah Kronikel 640 yang ditulis oleh Presbiter Thomas. Di situ tertulis, bahwa pada tahun 945, Indiksi 7, pada hari Jumat 4 Februari, terjadi pertempuran, antara Romawi dengan Muhammad dari Tayyaye, di Palestina, 12 mil dari Gaza. Masalahnya adalah, tahun 945 yang dimaksud di situ, adalah tahun 634 Masehi. Sedangkan, menurut sumber Islam, Muhammad meninggal pada tahun 632 Masehi. Selain itu, menurut The Chronicle of Theophanes, ada 2 orang berbeda yang disebut Muhammad. Muhammad yang pertama, adalah Muhammad yang disebut Nabi Saraken. Muhammad yang kedua, adalah Muhammad putra Abdullah, yang sering berperang. Muhammad Nabi Saraken ini, adalah seorang pedagang, punya istri bernama Chadiga, sakit ayan dan mengaku sebagai nabi.
Namun, dia bukan anak Abdullah. Dia tinggal di sekitar Palestina dan Mesir, bukan di Mekah. Tulisan dari sumber-sumber non-muslim ini, yang membuat saya yakin, bahwa orang yang mengaku sebagai nabi bernama Muhammad, adalah tokoh sejarah sungguhan. Tetapi, kisah kehidupan Muhammad yang asli, tidak seperti kisah Muhammad yang diceritakan oleh sumber-sumber Islam. Dan kemungkinan, tokoh sejarah Muhammad yang asli bukan hanya satu orang. Kandidat yang pertama, adalah Iyas ibnu Qabisah Al-Tai. Menurut beberapa hadis, di antaranya hadis Muslim nomor 3322, Muhammad mengirim surat kepada Kaisar Heraklius. Tetapi, Kaisar Heraklius mengenali Muhammad sebagai Ibnu Abu Qabsyah. Siapa Ibnu Abu Qabsyah? Kenapa bukan dikenali sebagai Ibnu Abdullah atau Abu Qasim? Tokoh sejarah yang disebut Ibnu Abu Qabsyah, adalah Iyas ibnu Qabisah. Iyas ibnu Qabisah adalah gubernur kerajaan Sasanid Persia, di daerah Al-Hiro. Bukan dari Gua Hiro. Al-Hiro ini adalah nama kuno, dari Kufa yang sekarang ini ada di Irak. Kemungkinan, dia membelot dari Sasanid, dan mempersatukan dua kerajaan Arab, Lahmid dan Ghassanid, pada tahun 622. Itu sebabnya, tahun 622 dirayakan dan disebut sebagai Tahun Arab. Namun, kemudian berubah sebutan, menjadi Tahun Hijriah. Jadi, Nabi Muhammad yang mengirim surat kepada Kaisar Heraklius, sebenarnya adalah gubernur Al-Hiro, yang bernama Iyas ibnu Qabisah. Kandidat yang kedua, adalah Marwan bin Al-Hakam dari dinasti Umayyah. Marwan bin Al-Hakam, adalah ayah dari Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan, adalah orang yang mendirikan Dome of the Rock di Yerusalem, menulis kalimat syahadat di situ, memperkenalkan koin dengan tulisan Arab semua, dan membuat Arab menjadi bahasa internasional. Ayahnya, Marwan bin Al-Hakam, punya ibu bernama Aminah, punya banyak istri, dan beberapa di antaranya bernama Zainab dan Aisyah. Dia meninggal pada usia 63 tahun, karena dibunuh dengan bantal oleh istrinya, yang bernama Aisyah, di rumah. Semua data ini mirip dengan Muhammad. Jadi, ada kemungkinan, Abdul Malik bin Marwan membuat biografi tentang ayahnya, dan menyebut ayahnya yang terpuji, alias Muhammad. Biografi tentang ayahnya ini, menjadi terkenal, dan ditambah bumbu. Sehingga, menjadi cerita legenda rakyat si Nabi Muhammad. Kemudian, cerita ini diedit sedemikian rupa oleh dinasti Abbasid, dan aslinya dimusnahkan. Supaya dinasti Abbasid mempunyai legitimasi sebagai penerus Nabi Muhammad, menggantikan dinasti Umayyah. Kandidat ketiga, yang diterima oleh para cendekiawan Muslim modern, seperti cendekiawan Muslim Mesir, yang bernama Yusuf Ziedan, dan cendekiawan Muslim Tunisia, yang bernama Hichem Jaid, nama asli yang sebenarnya diberikan kepada anak Aminah ini sejak lahir, adalah Kutham. Dan kita akan kongsikan nama Nabi yaitu Kutham. Kitab Al-Sirah Al-Halabiyah volume 6, halaman 128 mengatakan, setelah kematian Kutham bin Abdul Muthalib, dalam kurung pamannya Muhammad pada usia 9 tahun, 3 tahun sebelum Muhammad lahir. Ayahnya Abdullah Muthalib merasa sangat sedih. Sehingga, ketika si Nabi itu lahir, dia menamainya Kutham. Arti nama Kutham ini, kurang bagus. Mungkin bisa saya katakan, bahwa kata Kutham diserap ke dalam bahasa Indonesia, menjadi kusam. Kutham kemudian ganti nama Muhammad, ketika dia mengaku sebagai nabi, supaya cocok dengan nubuat kedatangan Rasul yang bernama Ahmad. Menurut mereka, Kutham tidak buta huruf, dan punya sakit ayan. Selain itu, mereka juga menyatakan, bahwa isi Quran diubah, setelah kematian Kutham alias Muhammad. Menurut hadis Bukhari nomor 2202, anak Aminah ini adalah budak orang tuanya Hamzah. Hamzah membuka matanya dan berkata, "Tidaklah kalian selain budak-budak orang tuaku." Maka Rasulullah SAW kembali ke belakang, hingga meninggalkan mereka. Kandidat keempat, adalah Nabi dari Persia, yang bernama Mani. Nabi Mani ini, hidup pada abad ketiga. Dia mendirikan agama Manisme, yang tersebar dari China sampai Eropa. Dia mengaku sebagai Parakletos yang dijanjikan oleh Yesus, dan sebagai Nabi penutup. Dia mengaku mendapatkan wahyu gedebuk dari langit, dan dia juga mengaku pernah ke surga, dengan menggunakan kuda terbang. Kalau teman-teman lihat peta penyebaran agama Islam, persis dengan peta penyebaran agama Mani. Jadi, konsep kenabian Muhammad, jelas menjiplak konsep kenabian Mani. Kemungkinan, Islam adalah perubahan bentuk agama Mani dari Persia, yang dimodifikasi sehingga menjadi milik Arab. Kandidat kelima, adalah Umayyah bin Abi Al-Salt. Umayyah bin Abi Al-Salt, adalah seorang penyair, yang mengaku sebagai nabi pada abad ke-7.
dan puisi-puisi karya Umayyah bin Abi Al-Salt jelas mempunyai hubungan dengan Al-Quran. Ada yang menafsirkan bahwa Quran Surah 7 ayat 175 sebenarnya membicarakan tentang Umayyah bin Abi Al-Salt. Bacakanlah dalam kurung Nabi Muhammad kepada mereka dalam kurung tentang berita orang yang telah kami anugerahkan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian, dia melepaskan diri dari dalam kurung ayat-ayat itu, lalu setan mengikutinya dalam kurung dan terus menggodanya, sehingga dia termasuk orang yang sesat. Tafsirnya adalah, ayat-ayat atau wahyu itu, sebenarnya dianugerahkan kepada Umayyah bin Abi Al-Salt. Namun, entah kenapa, Umayyah bin Abi Al-Salt melepaskan diri dari wahyu itu. Jadi, kemungkinan sebagian isi Al-Quran itu, sebenarnya adalah puisi-puisi karya Umayyah bin Abi Al-Salt, yang kemudian diedit dan diklaim sebagai wahyu, setelah kematian Umayyah bin Abi Al-Salt pada tahun 630. Kisah kehidupan Umayyah bin Abi Al-Salt diambil sebagian untuk menjadi kisah kehidupan Muhammad, dan sisanya dibuang. Kemudian, Umayyah bin Abi Al-Salt didepak, dengan cara menciptakan surat 7 ayat 175. Nah, jadi, siapa sebenarnya Muhammad yang asli? Iyas ibnu Qabisah? Marwan bin Al-Hakam? Kutam? Nabi Mani? Umayyah bin Abi Al-Salt? Menurut saya, Muhammad yang asli ada lebih dari satu orang, dan nama aslinya sejak lahir, jelas bukan Muhammad. Muhammad hanya sebuah gelar, yang dipakai oleh beberapa orang pada saat itu, dengan arti yang terpuji. Lalu, beberapa orang Muhammad itu, dicampur aduk menjadi satu Muhammad, oleh para pengarang cerita, di generasi berikutnya. Kisah tentang Muhammad yang ditulis sejak Ibnu Ishaq, adalah kisah yang terinspirasi, dari campuran cerita kehidupan Marwan bin Al-Hakam, ditambah cerita kehidupan Kutam, ditambah Mani, ditambah Iyas ibnu Qabisah, ditambah Umayyah bin Abi Al-Salt, dan tentunya ditambah bumbu, supaya memukau, dan sesuai keinginan politik. Tokoh aslinya, sebenarnya tidak buta huruf, tetapi dibuta hurufkan, supaya sesuai dengan doktrin. Tokoh aslinya sebenarnya punya anak lelaki, tetapi dibikin tidak punya anak lelaki, supaya legitimasi kekuasaan bisa jatuh ke saudara jauh, dengan silsilah buatan. Kalau teman-teman perhatikan, kisah tentang Muhammad, semakin modern, semakin kemari, kisah tentang Muhammad itu bertambah terus, semakin dibesar-besarkan dan semakin detil. Kenapa kisah tentang Muhammad semakin kemari semakin detil? Biasanya, sebuah kisah bisa semakin berkembang seperti itu, karena kisah itu adalah dongeng karangan. Karena kisah itu laku, dibuatlah sekuelnya. Jadi, nubuat tentang Muhammad ada dua masalah. Yang pertama, nubuat tentang Muhammad atau Ahmad, tidak ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Yang kedua, nama Muhammad atau nama Ahmad, bukan nama asli orang yang bersangkutan. Dan kita akan kongsikan nama Nabi yaitu Kutham. Dan kita akan kongsikan nama Nabi yaitu Kutham. 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 Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya, mengasihi kamu. Susahkan